please welcome Yayasan Peta Bencana. To Yayasan Peta Bencana, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, teman-teman Rumah Resonansi, selamat datang. Terima kasih sudah menghadiri sesi kami. Kami dari Yayasan Peta Bencana. Kami berbasis di Jakarta dan kami adalah sebuah open source disaster risk map atau peta bencana open source. Yang mana sebelum kita mulai presentasi kami ingin menampilkan sebuah video short film berjudul Same River Twice. Di sini bagi teman-teman yang berkecimpung mungkin kenal dengan Ciliwung di Jakarta bisa menonton ini. Boleh videonya? In Indonesia, monsoon rains can always be contained within the city's main rivers and canals. When they begin to overflow, points of water quickly become torrents of data, and the rivers give rise to their digital twins. As residents turn to social media to post information about floods with the hashtag Banjir, community response is shaped by their share. In 2013, economic designers began working on an open source system to collect, sort, and display disaster reports solicited through social media. Since that time, Peta Bencana has revolutionized emergency response. This is the story of how we converted the noise of social Mungkin kalau ada yang bertanya-tanya kenapa judulnya Same River Twice, sungai yang sama dua kali. Jadi ketika banjir di Jakarta, sungai yang meluap Ciliwung, kemudian di Twitter sungai yang meluap ada sungai data, tweet warga Jakarta. Banjir melanda Jabodetabek pada 1 Januari 2020. Hujan yang tampak ini Satu rumah warga pun terendam banjir. Ada wilayah di Jabodetabek banjir besar tak pernah terjadi selama lebih dari 20 tahunan. 50 orang korban tewas akibat banjir Jabodetabek. Ini di daerah kota. Mobil BMW hanyut, mobil BMW hanyut. Banjir karena ini karena hujan gede, itu air laut pasang. Saya melahirkan di rumah sakit, terus diketek pakai perahu lambung. Ya beginilah kondisinya di Jakarta Utara ya teman-teman. Selain ada banjir kiriman dari Bogor, mereka juga harus dealing with sea level rise atau kenaikan permukaan air laut dan tanggul-tanggul yang jebol. Although flooding is becoming increasingly unpredictable, residents actively share information with each other on social media in order to avoid danger. So we realize that we need to interact and structure this area in a sustainable way. So we have open source netizen to reduce the Semuanya di sosial media hashtag banjir. Bagaimana ya informasi di sosial media ini kita capture dalam satu platform untuk sebagai pelaporan bencana yang komprehensif. Disinilah mengapa kami memberi judul No District Left Behind, karena setiap warga mampu melaporkan kejadian bencana secara real time di sekitar mereka, karena mereka yang tinggal di situ, mereka yang merasakan kejadian bencananya, baik itu banjir, gempa, erupsi, dan kami mendesain peta bencana ID ini untuk akomodir hal tersebut. Di local knowledge adalah hal yang integral dalam platform peta bencana ID ini. Although information is
most important resource in a disaster, it requires attentive, patient design to integrate formal and informal data sources into one Jadi peta bencana ini juga mengintegrasikan informasi yang sifatnya formal dan informal secara bottom up yang Peta Bencana is the first platform of its kind to produce real-time disaster maps using both outsourced reporting and the free and open source platform was born out of Jakarta's extremely rapid urbanization, extreme weather events, and also its incredibly high usage of social media. To transform the rise of social media into actionable information, our team designed Publicity open source software. How it works is that we use humanitarian chatbots to automatically respond to any post that mentions the word flood. And we ask residents to confirm their situation by submitting one report. Nah, yang teman-teman lihat di sini adalah platform peta bencana di mana Publicity OSS tadi adalah kotaknya ya, open source software yang teman-teman juga bisa kulik gitu ya. Mungkin di sini ada yang developer. Bagaimana bisa menstrukturasi data-data bencana dari Twitter, Facebook Messenger, dan Telegram untuk menjadi sebuah laporan bencana real time yang bisa dilihat siapapun di petabencana.id. Harapannya masyarakat itu bisa menghindari daerah tersebut ataupun bisa informasi yang teman-teman laporkan dari sosial media Telegram, Twitter, dan Facebook itu akan diintegrasikan ke peta bencana.id berupa titik-titik lokasi bencana yang teman-teman laporkan. Kami mengajak anak-anak Indonesia untuk melakukan surat dasar yang dari situ kita membuat satu sistem laporan yang kemudian ditampilkan dalam peta secara real time. Begitu juga dari pemerintah dapat melakukan pelaporan ke dalam peta. Jadi pemerintah juga ikut membuka platform kami untuk memantau situasi bencana secara real time yang dilaporkan oleh masyarakat. Juga dengan monitor-monitor. behind the interface. Jadi di BPBD DKI Jakarta sistem kami sudah dua arah ya. Teman-teman dari BPBD DKI Jakarta juga menampilkan informasi bencana berupa poligon-poligon tingkat RT yang ditampilkan di petabencana.id, dan kami pun titik-titik laporan warga tadi juga bisa dilihat di BPBD DKI Jakarta. To share more detail. Ini cara kerjanya. Jadi dari Twitter diajak bersurvei singkat untuk menstrukturasi laporan bencana warga, seberapa tinggi airnya, apa yang bisa difoto, apa deskripsi pengalamannya. Information from various government agencies, including infrastructure Nanti teman-teman juga bisa sambil buka Twitter, sambil buka Facebook, Ya, boleh. Telegram. Nanti bisa setelah movie ini selesai kita akan mungkin bisa berlatih gimana caranya lapor bencana secara real time gitu ya. Ini kami sempat diliput oleh media nasional, khususnya di Jakarta. Biasanya musim-musim Musim hujan ramai di Jakarta, titik-titik banjir. Instead of concentrating decision-making in a small group, Peta Bencana supports community-led risk reduction and disaster response. And so everyone has free access to the same transparent information through their mobile phones. This enables residents to make decisions and more equally participate in Ini response and juga bisa infrastructure dibuka di smartphone kita. Ini nggak berat sama sekali dan nggak ada aplikasi khusus yang harus di-download di Play Store atau di App Store manapun. Tinggal buka petabencana.id di browser. by Cukup ringan decentralizing ya and hasil untuk bernavigasi di situ. Jadi teman-teman bisa ngecek juga bencana apa sih yang lagi real time terjadi bisa dilaporkan oleh masyarakat. While we cannot stop the flood, we can help people work together to overcome the challenges of the monsoon. As a soft, immensely scalable form of infrastructure, open source software can be designed to expand exponentially during emergencies in order to process the vast amounts of data in real time, ensuring that everyone stays informed about dynamic conditions. The intense storms that are becoming more frequent and ferocious due to climate change
can't simply be contained with more hard infrastructure. For cities to adapt, they need to use their collective intelligence by enabling every resident to participate in disaster risk reduction, response, and recovery planning. We need all our software and our data free and Jadi di open, sini bagaimana so kita that partner mengembangkan platform organizations, yang memang masyarakat bisa langsung lapor dengan kekuatan can also kolektif benefit bersama from gitu ya. real-time reports. Di mana informasi teman-teman ini akan dispasialkan dan menjadi informasi yang berguna untuk orang-orang bencana untuk memberikan first aid juga ya kepada teman-teman yang terdampak bencana. When they add new ideas and capabilities, in turn, they share them with other users, meaning we can all benefit Sistem from a yang shared disebut Aerocognizity ini common juga infrastructure. diimplementasi di beberapa negara Tentu saja seperti di setelah Filipina mencapai juga lebih dari dan di Saigon itu juga dipakai ya. Indonesia, kami ingin menambah ke skala regional untuk mencakup ASEAN. Kami menyadari bahwa kebutuhan dari masing-masing negara itu berbeda, dan kami yakin bahwa siapa saja itu bisa membantu lebih dari 650 juta warga ASEAN. In Indonesia, there's a strong cultural spirit of gotong royong, or mutual aid, where people generously come together to support and help their communities. Pekerjaan extends the spirit into digital gotong royong, supporting location-based social solidarity. The willingness to provide support during disasters is not limited to Indonesia alone. We see this throughout the region. In fact, in the Philippines, the same spirit is described as Banyan. By sharing the software and data in Lipanaya, our aim is to extend the capacities of digital gotong royong globally, where software as urban infrastructure can support new forms of social solidarity as we address our most pressing challenges together. Jadi inilah film Save River Twice dari kami untuk memberikan gambaran singkat yang mengenai peta bencana. Nah selanjutnya boleh Mas Alvin lanjutkan. Baik, boleh tahu presentasinya? Ya tadi semacam intro ya, teman-teman bisa nonton video sendiri kami yang tersedia juga di YouTube. Dan kami sekali lagi dari petabencana.id itu sudah operating nationally, sudah beroperasi di seluruh provinsi di Indonesia untuk 6 jenis bencana: banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, kemudian angin kencang, kebakaran hutan, serta kabut asap. Jadi kami sudah tersedia live di seluruh provinsi Indonesia, dan teman-teman sekarang mungkin juga kalau kepo bisa langsung petabencana.id di browsernya. Ini bukan aplikasi, namun sebuah web-based platform yang mana semua HP, bahkan HP yang paling jadul pun juga masih bisa melapor bencana melalui petabencana.id. Boleh next? Ya, disinilah kami ingin memberi emphasis bahwa di sini semua orang, seluruh provinsi, tidak ada yang tertinggal dalam reducing risk together, atau kita bisa sama-sama meningkatkan ketangguhan kita, resiliensi kita untuk mengurangi bencana, khususnya di Southeast Asia. Next. Next aja. Ya. Kalau teman-teman tadi dengar ya di video, kita ASEAN, Indonesia salah satu termasuk di dalamnya, adalah rumah bagi 625 juta orang dan 735 juta smartphones. Jadi setiap kita mungkin barangkali di sini teman-teman sudah ada 2 platform ya, 2 HP, maksudnya punya 2 HP di rumah. Dan di mana di sini kita sudah sangat integral ya, bagian dari dalam diri kita sehari-hari untuk menggunakan smartphone setiap hari. Boleh next? Nah, di sini kami mengutip Harlan Hale, Regional Advisor, US Bureau of Humanitarian Assistance. Information is the most important resource in a disaster. Gini deh, teman-teman ketika terjebak banjir, ketika melihat ada angin kencang atau melihat puting beliung, pasti seenggaknya buka HP videoin gitu. Atau kalau nggak videoin ngabarin gitu. Aduh serem banget nih ada angin kencang, aduh serem banget petirnya, aduh lagi kejebak banjir nih. Kita pasti mengabari setidaknya orang yang kita sayangi di rumah, ngabari ibu, dari pasangan kita, atau ngabari teman-teman kita, guys gue kejebak banjir nih.
Nah, informasi ketika terjadi bencana itu menjadi sebuah resource yang sangat penting dan sangat bisa dimanfaatkan untuk lebih baik lagi. Nah, mengapa tadi kami menekankan mengapa real time, mengapa informasi real time yang dilaporkan, kenapa tidak informasi historis? Karena bencana itu terjadi secara unpredictable, gak ada yang tahu erupsi kapan akan terjadi. Dan pun kita ketika mungkin musim hujan sudah mengantisipasi banjir, namun untuk daerah-daerah yang mungkin merasa aman sudah ada tanggul di samping-samping rumahnya, ternyata roboh-roboh juga. Ini sebuah case dari 2013 di mana bundaran HI yang kayaknya kok gak mungkin banjir juga gitu, karena ada overtopping atau sungai air yang meluap melewati tanggul yang rusak pada saat 2013 hingga membanjiri area Jakarta Pusat itu. Ring 1 loh ini. Dan terjadi lagi di 2021 kemarin. Terjadi lagi. Jadi inilah mengapa melapor bencana itu harus kita galakan lagi agar semakin sadar bencana. Dan mengapa real time agar kita tahu langsung secara update in real time di mana saja daerah yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Dan mungkin kalau di sini ada teman-teman first responder, jadi tahu secara real time, wah daerah ini lagi ada banjir, daerah ini lagi ada terkena bencana, yuk kita plan respons ke sana. Next. Nah, kami di sini percaya bahwa kita semua di sini adalah sensor terbaik untuk menilai lingkungan di sekitar kita. Tadi teman-teman mungkin melihatnya cuplikan di filmnya, ada slider tinggi banjir. Di situ kan kita memberi sebuah ilustrasi siluet orang dan siluet mobil gitu. Karena kami percaya ketika banjir, sensor kita tuh sangat pandai untuk menangkap, untuk mendeskripsikan situasi-situasi bencana untuk disampaikan ke orang-orang yang kita sayangi. Nah, silakan Mbak. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, kenapa kita tuh harus aktif melapor. Nah, di sini tuh kenapa sih kita harus peduli dan kenapa ya pada akhirnya kita harus melapor gitu kalau ada bencana. Karena yang pertama, orang-orang yang terdekat kita lah gitu ya, mereka adalah orang-orang pertama yang pastinya harus kita kasih tahu kalau misalnya kita lagi ada di situasi bencana. Lalu yang kedua, untuk ngasih tahu ke orang-orang terdekat kita bahwa kita oke nggak nih, atau kita dalam bahaya, dan di kondisi bencana ini penting ya untuk orang-orang di sekitar kita tuh tahu kita lagi kenapa sih gitu, apakah kita baik-baik aja atau enggak. Lalu yang ketiga, melalui petabencana.id teman-teman itu bisa secara kurang lebih effortless ya untuk berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana. Dan teman-teman juga bisa sama-sama secara crowdsource untuk melaporkan bencana gitu, karena kan kita kalau misalnya kita tahu nih informasi bencana di suatu tempat, sebisa mungkin kita juga ngasih tahu teman-teman yang lain supaya mereka juga aman dan sekiranya mereka menghindari lokasi yang terkena bencana tersebut. Lalu pada akhirnya bencana itu adalah urusan semua orang gitu loh. Bisnis itu nggak cuma disaster itu nggak cuma urusan kita doang, but it's everybody's business gitu ya. Jadi sebenarnya ya terserah kita mau participate atau enggak dalam penyebaran informasi bencana secara real time gitu. Tapi dengan petabencana.id ini kita berusaha supaya teman-teman bisa semuanya saling aktif melapor dan saling berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana lewat informasi yang secara real time. Boleh next. Nah, di petabencana.id teman-teman bisa lihat sendiri, kita ini mau menggalakkan gotong royong digital. Jadi gotong royong yang kita tahu selama ini kan gotong royong misalnya kita kayak membersihkan selokan, atau kita gotong royong secara pokoknya kegiatan-kegiatan kolektif. Nah, di sini bagaimana kita juga mau bergotong royong secara digital untuk saling berkontribusi memberikan informasi bencana secara real time. Boleh next. Nah, gotong royong digital ini juga berarti open data sharing. Nah, jadi kita kan juga pengen ya teman-teman yang lain saling berinformasi, di mana data kita juga dipakai oleh institusi atau organisasi yang memang bisa menggunakan data kita untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Sebagai contoh, data kita udah dipakai oleh BNPB, lalu ada Google juga, dan ada NASA juga yang waktu itu pernah pakai data kita gitu untuk membuat predictive model terhadap banjir di Jakarta yang masuk. Nah, di sini PRI juga pernah
lihat ya di bagian-bagiannya kita juga rangkum peristiwa-peristiwa laporan bencana dari teman-teman, kayak misalnya waktu itu banjir di Kalimantan, terus di Kota Batu, lalu ada gempa di Bali juga, lalu ada banjir di Sintang, banjir Sulawesi Selatan dan Kabupaten Donggala. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita rangkum Ini gitu. hanya beberapa. Jadi hanya beberapa contoh aja. Jadi kita juga pengen menginformasikan di sosial media kita, khususnya di Instagram, bahwa hey, di Bali ini ternyata ada loh gempa di selama bulan apa di tanggal berapa gitu. Jadi teman-teman juga bisa saling aware. Boleh next. Nah, kita mau coba ya Mas ya, Ya, gimana mungkin caranya? jadi tadi yang crowdsource information yang tadi infografis di situ, teman-teman kalau ingin cari tahu lebih lanjut gimana sih cara akses data historisnya kami, itu free to access melalui API. Kami menyediakan training gratis gitu ya untuk mengakses data-data kami, tentunya untuk keperluan riset, untuk keperluan apapun yang untuk pengurangan risiko bencana. Namun sebelum kita istilahnya mendapatkan data ini, tentunya karena ini crowdsource, kami tentunya sangat butuh sekali atau mengajak teman-teman ya untuk berkontribusi melaporkan bencana-bencana secara real time agar data-data yang kami terima itu tentunya akan lebih baik lagi untuk kembali lagi untuk masyarakat gitu. Jadi dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Demokratis ya Mas ya. Boleh next. Ya teman-teman kalau misalnya punya salah satu atau salah tiga dari sosial media ini, ada Twitter, ada Facebook, ada Telegram, boleh nih teman-teman kalau misalnya contohnya di Twitter bisa ketik hashtag banjir atau hashtag angin kencang, pokoknya hashtag jenis bencananya apa, lalu di add ke peta bencana. Nah nanti teman-teman ini akan di reply ya sama dari bencana botnya untuk melaporkan peristiwa bencana. Dan juga kalau di chat ke Telegram dicari aja peta bencana.id, lalu kayak chattingan biasa gitu ya jadinya. Dan kalau di Facebook juga sama, pokoknya the first step adalah nyari peta bencana.id dan send message. Dan dari message itu di Telegram dan di Facebook itu langsung di auto reply sama chatnya. Jadi kayak teman-teman nggak usah bingung kayak ini gimana cara ngechatnya. Jadi kayak teman-teman ketika buka peta bencana.id terus kirim pesan atau send message, nanti ada auto reply dan teman-teman bisa ngikutin aja step-stepnya, itu cukup mudah. Ya, jadi kalau teman-teman mau nyobain, mungkin kalau ada yang lagi akses peta bencana.id sekarang di daerah Nusa Dua ini, mungkin di daerah NDCC sana ada banyak selfie-selfie di booth kami ya. Nah itu kami pakai hashtag GPDRR namanya teman-teman gitu. Jadi kenapa kami ada hashtag GPDRR? Ini untuk sekaligus mengedukasi teman-teman cara melapor dan juga membedakan antara simulasi bencana dan laporan betulan. Karena kalau ini laporan betulan, tentunya di sini akan ada foto banjirnya dan di sini ada deskripsi situasi bencananya. Nah ini adalah cara kami biar teman-teman langsung tahu first hand gitu ya, on hand di platformnya langsung bagaimana cara melapor bencana secara simulasi. Jadi silakan dipakai hashtag GPDRR namanya teman-teman, dan silakan pakai selfie terbaiknya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Tadi di tahun 2021 juga dirangkum ya peristiwa laporan bencana yang dirangkum sama kita. Misalnya kayak tahun lalu kita menerima sekitar 1.470-an 1.405 total ya. Ya, laporan banjir itu yang paling banyak. Terus gempa juga 113 kasus, dan tiap tahun tuh emang kita selalu recap ya, Mas ya, ada berapa jumlah laporan bencana sih yang masuk ke platform kita. Terus boleh next. Nah ini yang sisa yang lain. Ya ini juga ada beberapa rangkuman yang kita buat gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu kepoin aja di sosial media kita, di Instagram dan di Twitter, bisa tahu secara historis nih apa aja sih bencana-bencana yang terjadi di daerahnya teman-teman gitu. Terus boleh lanjut. Udah. Sip. Ya. Begitulah presentasi dari kami, tidak terasa sudah 30 menit. Teman-teman kalau ada yang kepo tentang kami bisa ke NDCC samping Ignite Stage, ada booth kami, atau bisa tanya saya sama Mbak Angel di boothnya USS itu. nomor 23 NDCC, boleh ya teman-teman visit ke sana. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Okay, please give applause to Yayasan Peta Bencana. Thank you so much
Yayasan Peta Bencana. It was really interesting to hear your presentation.